Kembali Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net, bermanfaat, menghibur dan tentunya syar'i. Saya Alik A3, di Gatekeeper ada Arin Rosalina. Kita berjumpa sahabat di program Sosio Kota yang hadir setiap Sabtu pukul 10 pagi sampai pukul 11 nanti. Kali ini kita live sahabat, dan tema yang kita angkat yaitu terkait sistem drainase untuk lingkungan yang sehat. Nah, telah hadir dua narasumber kita yang ada di studio 1 SAS FM. Yang pertama tentu narasumber tetap kita Bapak Sigit Susiantomo. Beliau Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Saya sapa Pak Sigit terlebih dulu. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Separuh Ramadan ini Pak? Ya, sudah hari ke-15 ya. Iya. Alhamdulillah. Agak beda ya kelihatannya Pak Sigit ya. Lebih cerah ya. Iya, cerah, lebih tidak subur. Maksudnya agak kurus sedikit gitu Pak. Kayak kelihatannya sih. Oke. Baik, kemudian narasumber yang kedua yaitu Ibu Dahlia Erawati, sahabat. Beliau Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman. Ya, saya sapa beliau, Bu Dahlia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya juga ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Nah, sahabat bagian nanti yang ingin bergabung bersama kami di sini tanya-tanya ya terkait pembahasan kita. Silakan sampaikan di telepon 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812306345. Karena ini live, kita bagi satu voucher bagi satu penanya yang terpilih. Satu voucher pulsa bagi satu penanya terpilih. Nanti kita umumkan di akhir sesi. Baik, silakan Anda telepon maupun SMS ya. Asal Anda bertanya begitu aja. Baik. Untuk awal-awalnya ini sahabat ya, seperti biasa kita ingin gambaran terlebih dulu ya, gambaran besaran dari Pak Sigit ini terkait tema kita itu sistem drainase untuk lingkungan yang sehat. Iya, Pak Sigit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur masih bisa diberi kesempatan untuk on air ya, dan ketemu dengan sahabat SAS FM. Yang pertama adalah di tengah-tengah bulan Ramadan ini kita sedang menyusun rencana besar anggaran tahun 2018 ya. Nah, saat kita menyusun ini tentu perencanaan yang sudah dibikin oleh pemerintah itu menjadi penting untuk direview ulang. Kira-kira perencanaannya sudah mencakup sektor dan skop apa saja gitu. Kita melihat bahwa kota sekarang adalah tempat di mana mayoritas masyarakat Indonesia ini tinggal. Oleh karena itu, ketika kita kemarin membahas tentang mudik lebaran, maka jumlah pemudik itu bukannya menurun, tetapi dari tahun ke tahun terus meningkat gitu. Artinya mereka yang tinggal di kota dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Ya. Bahkan dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk mudik gratis yang puluhan miliar ya, sekitar 90 miliar lebih untuk pusat, belum lagi yang provinsi dan seterusnya, itu seakan-akan tidak berdampak signifikan ya. Jadi artinya demikian besar animo masyarakat dan demikian besar penduduk kota ini meningkat ya. Informasi yang kita dapat untuk tahun ini saja mungkin sudah sekitar 60% penduduk Indonesia itu tinggal di kota. Nah, persoalannya adalah apakah tinggal di kota ini sehat atau kita harus balik ke desa gitu. Karena kota sudah semakin crowded ya, penuh sesak, bahkan kadang-kadang mereka tinggal di tempat yang tidak memperhatikan dan tidak melihat faktor lingkungan gitu. Nah, kita ingin agar pemerintah mencurahkan perhatian sehingga penduduk kota ini
bisa mendapatkan fasilitas kesehatan seperti yang mereka inginkan atau sebagaimana yang dibutuhkan ya. Sebagai catatan bahwa dengan banyaknya penduduk yang tinggal di kota ya, beberapa fungsi drainase itu berubah. Tadinya untuk mengaliri sawahnya sudah diisi oleh perumahan, akhirnya aliran air irigasi itu berubah menjadi saluran drainase kota ya, saluran sanitasi kota dan seterusnya. Ini membuat yang mestinya airnya mengalir ke sekitar, jadi sungai itu menjadi tampungan dari air yang dari sekitar ini, dari pemukiman. Dari pemukiman. Dan tahun 2019 adalah target untuk 0 kumuh. Ya. 0 kumuh. 0 kumuh kota ya, tidak ada lagi kota kumuh, itu targetnya ya. Banyak orang skeptis, tapi saya sebagai anggota DPR dan tetap meminta pemerintah untuk mengejar target itu. Namanya target harus dikejar gitu. Apapun yang terjadi. Nah, oleh karena itu kita ingin memanfaatkan dan memaksimalkan peran perencanaan ini dalam menyusun anggaran 2018 dan kita sekarang sedang berada pada posisi itu. Oleh karena itu masukan-masukan dari masyarakat, masukan-masukan dari Satker yang langsung bekerja pada titik paling ujung dari Kementerian PU bisa memberikan input yang berharga untuk kami di DPR untuk mendiskusikan persoalan ini. Kalau secara global Pak Sigit, kalau dilihat ya tadi targetnya itu 2019 ya Pak ya? 2019 0 kumuh. 0 kumuh. Nah, yang disumbangkan sama drainase, termasuk drainase kan di situ kumuh. Itu berapa persentasenya, berapa itu Pak Sigit? Salah satu sebab kekumuhan kan ketika aliran air kotor itu tidak lancar. Kemudian banyaknya genangan atau genangan-genangan kondisi lingkungan yang tidak sehat ya, genangan air dan seterusnya, kemudian sampah, nyamuk dan seterusnya. Untuk kota-kota tertentu mungkin kekumuhan itu masih sedikit kecil ya, seperti Surabaya mungkin tidak terlalu besar ya. Ya, tetapi untuk kota-kota yang lain seperti Jakarta bahkan itu masih banyak teman-teman kumuh. Berarti lebih baik Surabaya. Surabaya masih sudah. Surabaya ini kan penduduknya medium ya, metropolis ya, sekitar 3 sampai 5 juta. Tapi Jakarta kan angkanya sudah 13 juta. Jadi bisa dibayangkan kepadatan per lokasi itu demikian tinggi di sana. Di sini ada tempat-tempat yang padat seperti daerah utara, Surabaya Utara, atau di Sidoarjo mungkin daerah-daerah di sekitar Krian dan seterusnya sana. Tetapi masih tidak sepadat di Jakarta. Di kota-kota lain walaupun tidak padat, tetapi mereka berada di tempat yang tidak tepat, misalnya berada di atas empang ya. Jadi ada perumahan, kemarin kami baru mengunjungi Kalimantan Utara di Tarakan, juga barusan mengunjungi daerah Kalimantan Barat, itu ada sekitar 5.000 kepala keluarga ya, 5.000 kakak tinggal di atas empang. Jadi bawahnya ini kalau ada air laut masuk ya, kalau surut surut. Tapi mereka tinggal di atas, rumahnya mereka di atas itu, di atas empang seperti itu. Bisa dibayangkan kalau drainasenya tidak atau sanitasinya tidak bagus dan seterusnya, kotoran-kotoran dari laut kan masuk di bawah rumah mereka, di kolong-kolong rumah mereka itu. Iya. Nah, saya kira kalau di sini mungkin mirip Busem, di daerah Busem gitu ya. Cuman di Busem kan sudah tidak ada lagi rumah, yang ada pemukiman di sekeliling Busem. Ya, Busem Orok Rembangan ya. Baik. Jadi saya kira pemerintah harus mengalokasikan dana yang cukup untuk mengatasi persoalan drainase ini. Drainase terutama di kota-kota. Ya. Itu tadi, karena mayoritas sekarang penduduk itu tinggal di kota. Yang pertama itu, yang kedua, rata-rata kota itu ada di sekitar pesisir, sehingga elevasi antara
air laut. Daratan dengan laut Lautan. itu tidak terlalu curam sehingga air mengalir itu lambat banget gitu. Bahkan banyak di tempat-tempat itu yang air tidak mengalir gitu. Nah ini bedanya dengan di pedesaan. Pedesaan kan seringkali ada di daerah pegunungan atau ada di tempat dengan kontur tanah yang lebih variatif sehingga kita masih bisa bebas dari nyamuk karena tidak ada genangan-genangan dari drainase itu, dan elevasi dari drainase itu masih bisa dijaga dengan kemiringan yang lebih baik. Saya kira pesan besarnya itu, oleh karena itu nanti kami akan mendesak agar pemerintah memperhatikan konsentrasi bagaimana mengatasi atau bagaimana mencapai target 0% kumuh di kota-kota kita. Terutama dalam pembicaraan kali ini adalah drainase ya Pak ya? Iya, Baik. drainase. Nanti terkait perencanaan sistem drainasenya nanti kita tanya ke Bu Dahlia ya Bu ya. Baik. Nanti kita sambung lagi dan sampai kita jeda sebentar. Bagi Anda yang ingin bertanya di sini silakan ya bergabung di telepon kita 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Akan datang hari mulut dikunci. Izinkanlah aku sejenak. Hits musik Islami terkini di Salsa FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Save me from myself. Ramadan berjuta rahmat di SAS FM menghadirkan ceramah dan kajian live dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kajian ba'da subuh setiap hari setelah salat subuh. Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat mahfirah dan ibku minan nar. Datang kita terima di tempat yang sangat luas, yaitu di dalam hati kita ini. Kajian ba'da duhur setiap hari selama Ramadan setelah salat duhur. Tapi insya Allah puasa, bekerja, dan terus melakukan aktivitas, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang semakin berlipat ganda. Kajian kitab Riyadhus Shalihin setiap hari selama Ramadan jam 4:30 sore. Ketika kita di bulan Ramadan, ya biasanya kita ini witir sebelum tidur. Ceramah tarawih setiap hari selama Ramadan setelah sholat Isya. Jika Ramadan makin akhir kita makin meningkat, makin peduli, makin perhatian untuk berjamaah di masjid, maka itu tanda ketakwaan kita meningkat. Semua kami siarkan langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Ramadan berjuta rahmat di SAS FM di Masjid Al-Akbar. Catatan La Tahzan. Jauhilah orang-orang yang pesimistis, sebab jika Anda memperlihatkan sekuntum bunga kepadanya, dia akan memperlihatkan duri-durinya kepada Anda. Jika Anda memperlihatkan air kepadanya, maka dia akan memberikan kotorannya untuk Anda. Dan jika Anda keindahan matahari, maka dia akan mengeluhkan panasnya cahaya matahari. .7,5 SAS FM bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sampai kita kembali di program Sosio Kota. Tema kita yaitu terkait perencanaan sistem drainase untuk lingkungan yang sehat. Masih bersama Bapak Sigit Sosiantomo, beliau Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, dan juga kita bersama Bu Dahlia Erawati, beliau Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Jatim dari Ditjen Cipta Karya Kemen PUPera. Baiklah, bagi Anda yang ingin bertanya di 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Kita bagi satu voucher bagi satu penanya yang terpilih nanti. Baik, Pak Sigit, kita langsung ke Bu Dahlia nih Pak ya. Bu Dahlia, kita ingin tahu nih tentang terkait sistem drainase nih. Nah ini kita ingin sebuah pencerahan nih. Banyak mungkin masyarakat belum tahu begitu. Sistem drainasenya sebenarnya seperti apa sih? Baik, terima kasih. Sistem drainase suatu kota, Pak. Jadi
untuk satu kota itu perlu ada perencanaan drainase karena kita tahu bahwa air hujan itu harus dikendalikan karena apabila ini tidak terencana dengan baik, tentu di kota itu akan timbul banjir. Nah, yang jadi masalah adalah di saluran drainase kita itu masih tercampur dengan air limbah maupun sampah. Jadi masyarakat kita itu masih memanfaatkan drainase yang ada ini sebagai tempat buangan air limbah maupun sampah. Nah, kalau kita bicara masalah drainase, sebenarnya kita bisa bicara masalah sanitasi. Tadi sempat disinggung oleh Pak Sigit bahwa pemerintah ini sesuai dengan amanat RPJMN 2005 sampai 2025 targetnya adalah pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, yang disampaikan Pak Sigit tadi terkait dengan target RPJMN 2015 sampai 2019 yaitu pencapaian universal access untuk bidang keciptakaryaan 100 100-nya adalah 100 terpenuhinya air minum, 0 tadi atau 0 adalah penanganan kumuh, dan 100-nya adalah sanitasi. Di mana di sanitasi ini ada 3 sektor, yaitu sektor persampahan, sektor air limbah, dan sektor drainase. Nah, meskipun di kawasan-kawasan kumuh itu juga ada penanganan kawasan drainase di permukimannya sendiri. Nah, sebenarnya masalah drainase ini ada perubahan mulai tahun 2016 itu kami tidak lagi menangani drainase di perkotaan atau yang di primer maupun sekunder, ya, karena sesuai dengan tugas kami di Permen PUPR nomor 15 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian PU. Penugasan untuk drainase ini sudah di-split atau dibagi 2. Untuk drainase primer maupun sekunder itu masuk tupoksinya di sumber daya air, Pak. Kemudian, nah, Cipta Karya ini menangani atau khususnya di Direktorat Pengembangan Penyihatan Lingkungan Permukiman melaksanakan kegiatan penyusunan produk pembinaan, pengawasan serta fasilitasi bidang sistem pengelolaan air limbah, persampahan maupun drainase lingkungan, di mana kegiatan ini akan terus kita konsolidasikan dengan pemerintah daerah karena kalau kita bicara penanganan sanitasi itu sesuai dengan undang-undang. Ya, Undang-Undang 23 tahun 2014 itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Kota. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengoperasiannya itu sebenarnya kalau sanitasi merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Kemudian peranan Kota dari tim ini. Nah, ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Kota. Tetapi apabila tidak bisa terselesaikan, tentu pemerintah pusat bisa melakukan fasilitasi berupa stimulan ataupun pilot project. Jadi sehingga kalaupun ada intervensi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah sanitasi, contohnya drainase, tentu kita harus tahu dulu master plan dari penanganan drainase tadi oleh kota seperti apa gitu ya. Kemudian nanti akan kita bicarakan bersama, kita bagi. Karena kita pun juga ada koridornya. Untuk pemerintah pusat ada koridornya. Jadi artinya tidak semuanya itu bisa ditangani provinsi. Baik, jadi Bu, kalau kita lihat ya nanti kita akan coba lihat juga sistem terkait perencanaan sistem ini juga terkait penganggaran juga gitu ya, Mbak Sigit ya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat kebanyakan masalahnya itu di apanya, Bu? Kebanyakan masalah drainase itu apa yang menjadi masalah? Masalah pertama memang perencanaannya itu tidak komprehensif, ya. Jadi ada beberapa kota yang nggak punya perencanaan bagus. Betul, master plan. Jadi kebanyakan master plan itu kalaupun ada itu sudah tidak sesuai dengan kondisi yang terakhir. Tidak up to date lah, tidak begitu up to date, ya. Itu harus selalu direview. Nah, kemudian apabila kita melaksanakan kebanyakan itu DED itu disusun berdasar spot-spot atau spot-spot saja sesuai dengan kebutuhan.
tidak mengacu dari master plan, boro-boro mengacu, kadang-kadang tidak ada, sehingga kalau misalnya terselesaikan di satu kawasan di Subdas 1, kemudian mungkin akan menimbulkan di Subdas yang lainnya. Nah, itu yang masih menjadi PR kita. Nah, Oke. ada hal-hal yang memang masih perlu ditekankan lagi, bahwa meskipun drainase itu dibangun oleh pemerintah, tapi mestinya masyarakat juga ikut terlibat dalam OP-nya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, bahwa harus ada sosialisasi bahwa drainase, meskipun kontribusi untuk air limbah itu presentasinya sedikit ya. Ya, karena memang yang banyak yang dialirkan ada di drainase adalah air hujan, tetapi apabila itu terakumulasi, tentu saja target untuk pengendalian di satu kawasan tidak terpenuhi. Jadi meskipun sudah dibangun drainase, bisa saja masih ada banjir. Karena perilaku dari masyarakat yang kurang mendukung. Tercampurnya dengan air limbah maupun sampah tadi. Pak Sigit, ingin sedikit komentar nih terkait tadi disampaikan oleh Bu Dahlia bahwa banyak kota itu yang master plan-nya itu tidak up to date gitu loh, masih lama yang dipakai. Sebenarnya itu yang salah di mananya, Pak? Apakah kurang cerdasnya pemerintah kota daerah atau gimana nih? Ya, saya kira itu ada kaitannya dengan master plan. Ya, master plan drainase kota. Dan sebagaimana kita ketahui, master plan itu kan punya umur, ya kan? Umur master plan itu misalnya, kalau kita mengacu ke rencana tata ruang wilayah RT/RW misalnya itu 5 tahun, ya. Harus ada revisi atau perbaikan. Nah, mungkin ini lama tidak diperbaiki sehingga tidak up to date, ya. Master plan kota, master plan drainase kota. Nah, ini yang mungkin pemerintah pusat bisa intervensi di sini, Bu, memfasilitasi atau membantu agar setiap kota memiliki master plan drainase yang nanti bisa direvisi seperti ketika pemerintah pusat memfasilitasi dan mengawasi perencanaan tata ruang. Ya. Kenapa saya katakan itu? Tadi yang disampaikan Bu Daria, Bu Satker, yang tahu kondisi lapangan, kadang-kadang di satu klaster itu selesai ya drainasenya, tapi ternyata karena tidak komprehensif maka tidak nyambung dengan di klaster lainnya. Sehingga ketika air itu sudah diatur, ditata di satu ini, giliran ke tempat lainnya nggak ketemu, nggak nyambung gitu. Sehingga kesalahan percuma dibenahi yang sebenarnya tadi ya. Jadi secara makro akhirnya percuma. Walaupun secara mikro mungkin bisa menyelesaikan tapi cuma sesaat saja. Tapi kalau kita bicara komprehensifnya sekota kabupaten kan harusnya nyambung kan, Pak? Iya, harusnya. Bukan hanya kota, bahkan antar kota nyambung mestinya. Harusnya ya harusnya. Nah, itu semua ada di pusat, namanya di balai air ya. Itu kan kalau sungai gitu, balai air itu ikut aliran sungai begini, Pak ya. Seperti Bengawan Solo itu masuk satu balai sendiri, kemudian Berantas masuk balai sendiri. Nah, di Surabaya itu ada pertemuan antara balai Berantas dan balai Bengawan Solo misalnya. Nah, ini drainase kota mestinya bisa memanfaatkan ini semua gitu. Nah, ini yang mungkin perlu didorong, dan saya kira kita sebenarnya menunggu masukan-masukan dari Bu Satker ini ya. Terutama bagaimana jangka pendek dan menengahnya ya. Kalau kita memang atau Surabaya memang membutuhkan, atau Sidoarjo, Surabaya dan kota-kota sekitar memang membutuhkan master plan drainase itu, maka nanti kita akan coba usulkan agar penanganan banjir, penanganan kekumuhan itu komprehensif. Karena percuma satu daerah dibenahi, yang daerah lainnya justru menjadi penyumbang kekumuhan itu. Misalnya sungai ini kan nggak bisa dibatasi wilayahnya ya. Di sini sudah bersih, maka disumbang dari daerah lain. Saya kira mungkin itu yang perlu kita punya ya. Oke. Baik. Kita akan jeda sebentar lagi nih Pak Sigit ya. Nanti kita sambung lagi, dan sahabat masih di Sosio Kota. Bagi Anda yang ingin bergabung 8297299 SMS dan juga WA di 0812306345. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Catatan informasi. Sahabat, siap-siap penjualan tiket KA tambahan mudik pada 14 Juni 2017.
PT Kereta Api Indonesia Persero secara bertahap telah menerima rangkaian kereta baru buatan PT Inka Persero. Kereta yang memiliki predikat ekonomi premium ini akan digunakan untuk tambahan volume mudik Lebaran 2017. Direktur Utama KAI Edi Sukmoro mengungkapkan, saat ini KAI telah menerima satu rangkaian KAI, maksud kami kereta api ekonomi premium, dari rencana kedatangan hingga pertengahan Juni sebanyak 6 rangkaian. Edi mengungkapkan tiket-tiket kereta tambahan dengan gerbong baru ini akan mulai dijual pada 14 Juni 2017. Sementara itu, sahabat senior manajer Humas Daob 1 Suprapto menambahkan, kereta api ekonomi premium ini telah diuji cobakan untuk mengangkut penumpang jurusan Jakarta-Bandung dengan nama kereta api Argo Parahyangan pada Jumat sore kemarin. Dari draft KAI, sahabat, kereta baru ini akan dioperasikan ke beberapa kota, yaitu Surabaya, Yogyakarta, Semarang, dan Kediri. Hanya saja jadwal tersebut masih bisa disesuaikan tergantung jumlah rangkaian kereta yang diselesaikan oleh Inka. Demikian sahabat catatan informasi kami ambil dari liputan6.com. 107,5 SALS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Ya, kita kembali sahabat di Sosio Kota. Tema kita terkait sistem drainase untuk lingkungan yang sehat. Masih bersama Bapak Sigit Susiantomo, beliau Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, dan juga Ibu Dahlia Erawati, beliau Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Timur dari Ditjen Cipta Karya Kemen PU Pera. Baik, bagi Anda yang ingin bertanya 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Ada satu voucher bagi satu penanya terpilih, nanti kita bagi di akhir sesi. Baik, saya langsung ke Bu Dahlia. Bu Dahlia, yang dimaksud master plan yang tidak bagus itu seperti apa sih? Apakah bentuknya atau kedalamannya atau lebarnya nggak sesuai atau kayak apa untuk kita bikin gambarnya? Jadi master plan itu adalah perencanaan skala kota, ya, dan dalam jangka panjang. Contohnya Surabaya itu punya master plan sampai 2030. Iya. Surabaya itu karena seperti disampaikan Pak Sigit itu lahannya adalah atau konturnya adalah flat ya Pak ya. Nah, ditargetkan sampai menurut master plan ini sampai 2030 untuk pengendalian banjir butuhkan sekitar 90 pompa. Pompa Pak. Nah, sampai sekarang yang sudah terbangun ya memang sampai 2030 90, sampai yang sudah terbangun sekitar 50 sekian, hampir 60. Jadi yang terakhir kami tidak tahu, dan Kementerian PU mempunyai ada kontribusi sekitar 11 pompa Pak. Di Surabaya. Di Surabaya mulai 2009 sampai 2015 kemarin. Ya. Nah, ini kita sudah bisa merasakan sebenarnya ya bahwa dengan dengan adanya master plan dan pemerintah kota itu juga melaksanakan atau menindaklanjuti untuk penyelesaian masalah drainase ini sesuai dengan master plan yang ada. Tentu saja dari master plan ditindaklanjuti dengan DED untuk masing-masing das ya. Nah, itu kita lihat bahwa Surabaya aman ya. Dibandingkan dengan mungkin di kota-kota yang lain, mungkin kita pernah dengar ya sekelas seperti Jakarta, kemudian Bandung kemarin kan juga seperti itu. Alhamdulillah Surabaya. Nah, ini karena komitmen dari pemerintah kotanya sendiri untuk melaksanakan pembangunan pengendalian banjir ini dalam arti drainase sesuai dengan master plan. Ditambah satu lagi Pak, kami bisa mengevaluasi bahwa sarana prasarana sudah dibangun ini tentu tidak cukup dengan terbangun atau bermanfaat ya. Tapi bagaimana mengoperasikannya ya, dan kemudian memelihara dan mengembangkannya. Nah, itu juga dilakukan di Kota Surabaya. Sehingga kami dari 11 pompa yang pernah kita fasilitasi, kita evaluasi ternyata pemeliharaan pengoperasiannya juga sesuai dengan SOP yang ada. Dan apabila ada kendala ataupun kerusakan dan sebagainya, mereka mempunyai komitmen untuk memperbaiki ya, memperbaiki dengan dana APBD-nya. Nah, ini yang memang diperlukan, artinya meskipun
infrastruktur itu dibangun oleh APBN dan diserahkan ke pemerintah daerah, tentu pemerintah daerah harus tetap menganggarkan untuk pemeliharaannya dan sebagainya, perawatannya ya. Ya, sehingga umur teknisnya ini bisa terpenuhi, seperti contohnya pompa dan rumah ini kan minimal kan harus 15 tahun ya. Iya. Nah, ini bisa tercover. Kalau di Surabaya sendiri nih Ibu, ini kebutuhan pompanya sudah tercukupi atau masih belum nih? Ya, kalau ini harus bertahap memang, ya harus bertahap karena memang kalau sampai 2030 memang prediksinya atau diprediksikan bahwa dibutuhkan sampai 90 tadi ya. 90. Nah, ini sekarang sudah sekitar 60-an. Ya, 60-an ya. Itu pun seluruhnya sudah cepat kan itu ya? Iya. Walaupun cuma 60 itu. Iya. Tadi disampaikan Pak Sigit juga bahwa memang dengan kondisi yang air yang flat ya, tidak hanya lambat air mengalir untuk ke laut ya. Yang sering terjadi, makanya pompa-pompa banyak juga di rumah pompa itu juga banyak dipasang juga untuk pintu-pintu air karena justru ada rop ya. Air jadi backwater, jadi masuk betul. seperti itu. Dan satu lagi mungkin yang pernah kita bantu dan melalui dana APBN adalah yang tadi juga disebutkan Pak Sigit, kita menangani Busem Moro Kerembangan. Jadi kita mengembalikan fungsi Busem sebagai kolam retensi. Ya, kolam retensi itu banyak manfaatnya sebenarnya. Yang pertama adalah paling tidak kita itu punya tandon untuk air tawar. Kita tahu bahwa kebutuhan air bersih kita yaitu air tawar. Jadi sangat disayangkan ya memang kalau seandainya air hujan yang sebenarnya kualitasnya bagus ya, itu begitu masuk drainase kemudian langsung dibuang ke laut ya. Di satu sisi kita kadang-kadang juga butuh ya, sehingga dengan keberadaan Busem Moro Kerembangan ya, kita kembalikan fungsinya. Nah, ini paling tidak kita mempunyai kolam retensi untuk stok air tawar. Dan itu juga ternyata bisa menjadi benteng ya, benteng dari intrusi air laut. Sehingga dengan jenuhnya tanah kita itu dengan air tawar, sehingga intrusi air laut ini akan tereliminir. Baik, itu kalau yang dilakukan di Surabaya. Kalau Sidoarjo seperti apa Bu? Kita tahu Sidoarjo beberapa waktu yang lalu juga terjadi banjir gitu ya Bu ya. Kalau di sana sebenarnya apa penanganan apa yang penting di sana Sidoarjo? Ya, kebetulan kami tahun 2014 pernah memfasilitasi penyusunan master plan drainase di Kabupaten Sidoarjo di kotanya, ya. Dan ini sudah beberapa kali kita sampaikan bahwa ternyata setelah kita lihat semua drainase, semua aliran sana di drainase yang ada itu fungsinya masih statusnya ya, bukan statusnya masih pengairan. Jadi drainase irigasi. Masih irigasi. Sebenarnya apalagi sebagai fungsi apa lagi itu selain irigasi? Nah, kalau irigasi ini tentu saja memang memenuhi dari dulu kan Sidoarjo kan merupakan lumbung padi yang banyak sawah-sawah sehingga memang saluran ini berfungsi irigasi, jadi fungsinya untuk mengaliri sawah-sawah tadi. Dan kita tahu juga dengan mungkin Sidoarjo ini karena dekat dengan Surabaya, perkembangan penduduknya juga cepat sekali, sehingga lahan-lahan itu akhirnya segera alih fungsi menjadi permukiman. Nah, sehingga ini fungsi dari irigasi sudah tidak bisa lagi. Jadi saluran-salurannya itu menjadi lebih tinggi dari permukiman, jadi nggak akan ngalir. Nah, untuk karena memang fungsinya irigasi kan mengalirkan, jadi dia harus posisinya lebih tinggi untuk mengalirkan di sawah. Tapi begitu sawahnya jadi permukiman, salurannya jadi lebih tinggi. Nah, dengan jalan dan ini sehingga tidak menyelesaikan untuk penanganan. Baik. Pak Sigit, ini yang terjadi di situ Sidoarjo. Gimana nih pendapatnya? Ya, kalau sudah begitu memang harus ada perencanaan komprehensif dimulai dari realita bahwa fungsi saluran itu sudah bukan fungsi irigasi lagi, tapi akan berubah jadi fungsi drainase, saluran drainase. Nah, artinya kalau posisi
saluran irigasinya lebih tinggi, mau dijadikan drainase, ya berarti butuh rumah-rumah pompa juga gitu, sehingga dari pemukiman yang lebih rendah itu harus dipompa untuk masuk ke sini. Nah, artinya harus ada perubahan dulu, ini perubahan master plan dulu, Bu, master plan drainase kota. Terus nanti dijabarkan lagi menjadi master plan drainase permukiman, ya. Per wilayah mungkin. Nah, dari situ akhirnya ketemu nanti, harus bagaimana begitu. Nah, kalau sekarang irigasinya masih terus, sungai lebih tinggi, masyarakat tinggal di bekas-bekas sawah yang itu lebih rendah daripada aliran sungai. Mereka kalau aliran drainase mereka tidak terhubung ke sini, ke aliran irigasi itu, lalu bagaimana kan? Malah jangan-jangan aliran irigasi itu turut menyumbang banjir yang ada di kawasan itu, ya kan? Iya. Nah, ini yang harus diatasi. Jadi harus ada pintu air itu tadi, agar kalau airnya karena dulu irigasi ya, itu sambungannya kan ke Brantas misalnya, ke Sungai Brantas. Kalau airnya meluap dan seterusnya, nggak sampai menggenangi perumahan atau pemukiman yang ada di bawah dia. Ketika pemukiman itu membuang air, berarti harus dipompa untuk bisa masuk ke ke saluran itu. Nah, cuman ini harus ada perencanaan yang lebih matang. Makanya saya katakan pembangunan itu memang harus dimulai dari perencanaan. Tidak bisa pembangunan itu dari kondisi fakta real yang ada, nggak bisa. Mulai dari perencanaan. Kalau pemukiman itu memang berangkat dari inisiatif masyarakat, itu yang persoalannya di situ. Jadi masalah itu. Memang harus berangkat dari perencanaan. Iya. Oleh karena itu tidak boleh pemerintah daerah gampang-gampang menerbitkan izin mendirikan bangunan atau izin lokasi untuk perumahan. Harus ada kajian yang komprehensif. Yang pertama merubah rencana tata ruang, ya kan? Nah, rencana tata ruang berubah pasti hubungannya ada dengan drainase, dengan jalan termasuk. Kemarin saya ketemu kunjungan ke Bengkulu Selatan. Maaf, bukan kunjungan ya, mereka datang ke DPR melaporkan bahwa APBD mereka 60% itu untuk bayar pegawai, sehingga tidak cukup untuk membiayai jalan kabupaten. Nah, jalan-jalan kabupaten itu adalah jalan-jalan yang statusnya tidak dikelola oleh pemerintah pusat. Dan tidak dikelola oleh pemerintah provinsi. Artinya jalan-jalan kabupaten, bahkan mungkin jalan-jalan lokal yang tak berstatus. Nah, jalan-jalan yang tidak berstatus ini kadang-kadang muncul dari inisiatif warga. Karena tidak ada perencanaan yang baik. Akhirnya mereka harus menangani jalan yang panjangnya lebih panjang daripada jalan nasional. Sementara dana tidak ada, Nah, itu risikonya. Seperti saya katakan tadi, memang pembangunan itu harus mulai dari perencanaan. Tapi kalau dilihat inisiatif itu kan memang kebutuhan ya, Pak ya. Barangkali itu memang buat seperti itu kebutuhan masyarakat. Nggak bisa dilepas begitu saja. Masyarakat butuh rumah misalnya, tetapi jangan dilepas begitu saja. Oleh karena itu pemerintah harus berinisiatif membangun rumah-rumah. Di mana yang cocok gitu. Kalau lahan nggak cukup, harus rumah yang vertikal. Dan sekarang sudah ada target 1 juta rumah susun. Dan itu belum tercapai, belum keserap gitu. Nah, mestinya pemerintah daerah bisa mengalokasikan satu tanah untuk rumah susun, sehingga tidak menyebar ke daerah-daerah yang mungkin tidak layak untuk dipakai sebagai hunian. Istilahnya rumah satu lantai itu istilahnya rumah di atas tanah, rumah tapak gitu, yang tidak layak untuk rumah tapak. Iya. Itu sebenarnya ada solusinya sebenarnya. Ada solusinya. Jangan dipaksakan untuk bangun. Dan kalau itu mereka sepakat di situ, akhirnya nanti tidak lagi butuh dana untuk membangun jalan. Jalannya ya tetap itu saja. Iya. Dan ini kita lihat terjadi di negara-negara Eropa, yang negara-negara maju. Mereka sudah tidak mengeluarkan anggaran untuk bikin jalan baru. Titik.
Sehingga tidak ada perumahan, inisiatif perumahan, kemudian bikin jalan baru sudah tidak ada. Nggak ada ya. Anggaran mereka hanya untuk operasional perawatan. Yang menurut Bu itu tadi, Bu Satker, Bu Dahlia tadi, OP tadi kan, operasional dan perawatan. Nah, akhirnya apa? APBN mereka bisa dihemat gitu kan. Untuk jalan sudah tidak ada jalan baru, bisa untuk yang lain, untuk mengembangkan ekonomi gitu. Ini hubungannya banyak Pak, kompleks, makanya harus dimulai dari perencanaan. Saya kira ini bisa dilakukan juga oleh pemerintah daerah. Nah, lagi pemerintah daerahnya ini harus disiplin ya Pak ya, Bang ya, harus disiplin ya Pak. Ya kita semua harus disiplin, bukan hanya pemerintah daerah. Anggota DPR juga harus disiplin. Harus disiplin ya Pak ya. Masyarakat juga harus disiplin. Ya, maksudnya kalau memang tidak aturan itu melanggar master plan ya tidak dibangun di situ. Iya, Harusnya tidak kan dibangun. Tidak Seperti boleh sekarang, ini kan dampaknya terus berkelanjutan. Ada inisiatif jalan, ada perumahan diizinkan oleh pemerintah. Namanya diizinkan, pemerintah harus tanggung jawab. Jalannya bagaimana? Jalan aksesnya. Oke, jalan aksesnya oleh pengembang. Akhirnya jalan aksesnya lewat rel kereta api. Ya, terus siapa? Pintu palangnya siapa yang biayai ini gitu kan? Nggak ada. Akhirnya inisiatif warga. Oke lah, karena inisiatif warga kadang-kadang tidak sesuai standar kinerja dari rel kereta api. Akhirnya satu ketika ada mobil ditabrak satu. Kemudian karena rel ini pemerintah pusat, maka masyarakat protes, ini pemerintah pusat bagaimana ada perlintasan kok nggak dikasih palang pintu yang standar, nggak gitu. Jadi berat ini kalau inisiatif ini terus dibiarkan. Bebannya berat. Ini kan sebuah situasi yang kompleks ya, sebuah lingkaran yang kita harus selesaikan di mana ini. Baik, harusnya disiplin ya Pak ya. Harusnya disiplin. Jadi tidak boleh, nggak boleh beneran gitu. Tidak boleh karena dirayu-rayu, akhirnya boleh bikin perumahan di situ. Akhirnya kena sendiri ya Pak ya. Akhirnya berat di mana-mana, akhirnya berat. Anggaran tambah terus akhirnya. Anggaran tambah terus. Ya. Baik. Anggaran tambah dan selesai dan mayoritas anggaran untuk jalan akhirnya. Dan mayoritas anggaran untuk jalan baru. Coba kalau jalan baru ini, ya kita tidak nyontoh Eropa tentu ya kan, tetapi harus diatur, ada pengaturan. Oke. Sekarang kita bersyukur jalan tol sudah ada, sehingga nanti kita akan dorong agar anggaran jalan itu otomatis kan biaya perawatannya berkurang karena sudah ada jalan tol. Ini kan terbagi sudah, angkutan ini bukan hanya lewat jalan arteri nasional saja, tapi sudah pindah sebagian ke tol. Nah, kita berharap dana yang berhasil dihemat itu kita masukkan, bisa masuk ke Cipta Karya dan bisa membenahi yang ini, lingkungan drainase, beli pompa kayak gitu ya Pak ya. Betul. Baik, kita akan jeda sebentar ya Pak ya. Nanti kita lanjutkan kembali dan masih di program Sosio Kota sahabat. Bagi Anda yang ingin bertanya di sini, teleponnya adalah 8297299, SMS dan juga WA di 0812 306345. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Di bulan yang penuh rahmat ini, kami hadirkan Tanya Jawab Sahur Ramadan. Jadi kalau kita puasa itu tidak punya rencana amal, ya kita akhirnya nggak produktif. Sahabat bisa bertanya terkait tema yang kita bahas. Ini hasil korupsi, tapi ini disemangat dengan anak yatim. Atau bertanya apa saja terkait bulan Ramadan. Bagaimana kalau menyuntikkan insulin tersebut, apakah batal apa enggak puasanya? Tanya Jawab Sahur Ramadan, Senin sampai Sabtu jam 3 pagi. Acara ini kerjasama SAS FM dengan Yayasan Suara Hati. Ramadan berjuta rahmat di SAS FM. Mutiara Hadis SAS FM. Dituturkan dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali engkau meremehkan suatu perbuatan baik, meski hanya menyambut saudaramu dengan muka manis. Terjemah hadis riwayat Muslim. Dalam rangka Festival Ramadan, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan PWNU Jatim mempersembahkan Syiar dan Sair episode 2 menampilkan Ki Ageng Ganjur Yogyakarta. Ki
Kiai Haji Ahmad Muafiq. Kabeh ribut Pancasila lagi bener apa ora? Apa kata Bung Karno? Yo kono takono Kiai Hasyim, Kiai Hasyim iki kiai paling pinter. Syiar dan Syair episode 2 Ahad 18 Juni 2017 Ba'da Sholat Tarawih di Selasar Timur Masjid Al-Akbar. Acara ini didukung oleh Bank Syariah Mandiri, Sarung Gajah Duduk, Teh Botol Susro, Beer Brand, Carnation, Hawk, dan Telkomsel. Media Partner SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. ...107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sahabat kita di sesi yang terakhir di Sosio Kota ya. Tema kita terkait sistem drainase untuk lingkungan yang sehat. Masih bersama Bapak Sigit Susiantomo, beliau dari Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, dan juga Bu Dahlia Erawati, beliau Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Timur dari Ditjen Cipta Karya Kemen PUPera. Nah, bagi Anda yang bertanya sedikit waktu ya, SMS atau WA 0812 306345, telepon 8297299. Baik. Melihat keadaan realitas yang ada, sebelum kita ke beberapa penanya melalui SMS dan Bu Dahlia, berarti untuk Sidoarjo itu hanya memerlukan pompa ya, seperti Pak Sigit bilang tadi ya? Ya memang untuk kemarin, kedepannya, anggaran kedepan. Jadi memang sampai sekarang Sidoarjo sudah punya pompa kalau nggak salah 3 ya, ya dibangun oleh APBD sendiri. Nah, kalau dari hasil master plan kemarin Pak, ada sebagian yang sudah di-DED-kan, memang dibutuhkan sekitar ada tambahan lagi 2 pompa. Nah, idealnya kalau kayak Sidoarjo itu butuh berapa tuh? Kalau tadi kalau Surabaya 90 gitu ya? Ya itu tadi, karena kalau kebetulan kemarin yang sudah di DED-kan munculnya 2 ya. Yang sudah ada di Sidoarjo ada sekitar 3. Nah, ini mudah-mudahan bisa sinergis yang mencukupi, saya kira. Itu ya cukup ya. Satu Kalau pompa Surabaya berapa? Satu pompa angkanya berapa itu? Iya. Jadi memang dibutuhkan kira-kira 3. Sekarang 3 sudah beroperasi. Nah, yang 2 nanti nyusul juga gitu ya. Ini tergantung nanti ini, karena kalau dari Permen PUPR Pak nomor 15 2015 tugas kita tidak sampai ke pompa. Nggak sampai pengadaan. Jadi memang harus dilaksanakan atau diselesaikan sendiri oleh pemerintah setempat. Nah, mungkin koordinasinya mungkin dengan SDA Pak ya, karena tupoksinya sekarang di SDA. Sudah berubah itu tadi. Sudah berubah. Kalau dulu yang Surabaya itu masih ada ya? Iya, jadi ini yang sudah pernah kita laksanakan di Kota Surabaya. Kebetulan untuk sektor drainase 2007 sampai 2014 kita tangani Busem Rokembangan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah berfungsi dengan baik. Baik Busem Barat maupun Busem Timur. Kemudian tahun 2011 sampai 2015 kita membangun saluran drainase yang Banyu Urip. Yang mungkin fungsinya ada 3 fungsi ya di sana ya. Ada 3 keuntungan setelah terbangunnya saluran Banyu Urip ini tadi. Yang pertama mengendalikan banjir, alhamdulillah ya. Sudah. Kemudian ada peningkatan akses dari Surabaya ke Gresik. Dengan nilai komersial cukup tinggi, karena yang lewat di sana adalah kendaraan-kendaraan besar, tronton dan sebagainya, sehingga nilai ekonomi di sana naik cukup juga. juga. Yang ketiga ternyata ini muncul dari Bu Wali setelah dievaluasi, ada peningkatan ekonomi lokal di sana. Karena meskipun kemarin kita selama 2011 sampai 2015 pembangunan ini membutuhkan pembebasan lahan yang sehingga kita hampir 4 tahun ya mengerjakan dengan panjang sekitar 3,9 kilo saja, butuh 4 tahun. Karena memang harus ada pembebasan sekitar 700 parsel rumah. Itu yang bikin lama biasanya. Nah, tetapi ternyata masyarakat di sana sekarang peningkatan ekonomi lokalnya cukup tinggi. Karena dulu rumahnya depannya adalah saluran terbuka, sehingga untuk eksplor ekonomi ini sangat kurang. Ya. Sekarang dengan ada pembebasan, meskipun sisa lahannya itu hanya tinggal 4-5 meter, ternyata nilai ekonomi saya cukup tinggi karena mereka bisa jualan toko, apalagi takjilnya kayak puasanya. Betul. Nah, ini yang kemudian tahun 2017 sekarang ini lagi ongoing, kita memfasilitasi pembangunan saluran drainase
connect dengan Banyu Urip, yang saluran Banyu Urip di sekitar Manukan. Tahun ini kita laksanakan. Itu ya, mudah-mudahan lancar ya. Baik, kita sisa waktu sedikit ini kita jawab pertanyaan dari pendengar nih yang Bu Hikmah nih. Gimana bisa terwujud kali atau drainase kumuh jika masyarakat buang sampah dan juga jualan di atas drainase dan pinggir kali? Kapan PKL juga tidak di atas drainase yang sangat mengganggu pejalan kaki dan juga kumuh, ya pasti gitu. Perilaku masyarakat tadi sempat disinggung juga Bu Dahlia nih ya. Karena perilaku masyarakat ini agak sedikit mengurangi efektivitas daripada proyek programnya. Iya. Kalau inisiatif berdagangnya sih harus didukung ya. Iya. Tapi tempatnya ini harus tanya pada Bu Satker bagaimana tempat berdagang di pinggir sungai itu. Baik. Gimana itu? Itu dibolehkan atau tidak sebenarnya? Sebenarnya kan kita sudah sepakat ya Pak ya bahwa drainase itu tidak boleh dibuang baik air limbah maupun sampah. Nah, kalau yang kita maksudkan nilai ekonomis yang tadi, kalau ini kembali dengan fungsi yang tadi peningkatan ekonomi lokal, mereka itu melaksanakan kegiatan ekonomi tidak di atas drainase. Harusnya. Iya, dan itu memang tidak boleh. Ya. Jadi maksud kita bahwa kemarin untuk yang Banyu Urip itu drainase yang ada di sana yang awalnya tuh lebarnya sekitar 6 sampai 7 meter lebar dengan kondisi alam, jadi artinya tidak ada pasangan di sana. Kita kemarin kita optimalkan fungsinya untuk bisa menampung di catchment area di sana itu sekitar 48 hektar, sehingga lebar saluran itu menjadi 12 meter. 12 meter Pak. 12 meter. Tapi yang kita pasang adalah box culvert, sehingga saluran yang awalnya terbuka 6 meter menjadi saluran tertutup 12 meter. Nah, itu tadi meningkatkan akses jalan tadi. Jadi yang adanya saluran cuma 6 meter, sekarang dengan adanya 12 meter pakai box culvert, di atasnya bisa dipakai untuk akses jalan. Nah, mereka tentu saja aktivitas ekonominya tidak di tapi di permukimannya, tapi karena salurannya sudah tertutup, artinya dengan box culvert bisa dilintasi oleh kendaraan. Jadi mereka itu kalau berjualan tuh begitu buka rumah ya, buka pintu rumah itu masyarakat yang mau membeli itu sudah bisa. Karena kalau dulu kan terhalang adanya saluran yang terbuka. Oke, yang terbuka. Nah, itu yang tadi yang saya sampaikan. Ya itu. Baik, berikutnya ini tidak ada namanya 082232. Jika dibandingkan dengan Jakarta, Surabaya memang lebih aman seperti yang dikatakan Ibu Dahlia. Tapi maaf, tetap saja belum bisa bebas dari banjir, terutama di daerah Surabaya Timur. Nah, ini bagaimana pengelolaan prasarana jaringan drainase di Surabaya Timur? Ya. Baik. Kalau kita bicara banjir, bukan berarti kalau bebas banjir tuh tidak ada air sama sekali. Jadi memang air hujan yang turun itu tentu kita tahu juga ya. Curah hujan itu akan berpengaruh pada waktu kita menyusun atau membuat DID itu. Nah, apabila perhitungan atau DID kita itu tepat, kapasitas drainase yang kita rencanakan dan akan kita pasang mestinya sesuai ya, ataupun mencukupi untuk pengendalian banjir. Nah, masalahnya yang dikatakan banjir itu adalah apabila selama 2 jam air itu tidak surut, itu berarti sudah banjir. Atau ketinggiannya lebih dari 20 cm. Tapi kalau misalnya air hujan ya, air hujan turun kemudian ada genangan, ternyata tidak sampai 1 jam sudah surut, hilang, itu bukan banjir. Bukan banjir. Ya. Itu air antri mau masuk ke drainase ya. Bahasanya gitu. Nah, iya. Antri nah, atau kemudian tingginya itu sampai lebih dari 20 cm selama 3 jam, itu berarti sudah dianggap banjir. Kalau misalnya 30 cm misalnya tingginya, ya, 30 tapi 1 jam sudah surut, itu bukan banjir. Ya, bukan banjir. Ya. Jadi gitu ya Pak, Pak ya. Jadi apalagi sampai berhari-hari itulah namanya banjir, Pak. Ya, kalau cuman di bawah 2 jam itu bukan banjir, Pak. Air antri. Air antri masuk ke sana. Oke, baik, ini pengertiannya ya. Baik, Mas Siki di akhir sesi ini apa nih simpulannya nih terkait tadi? Ya saya kira dari pembicaraan ini kita bisa semakin nangkep ya bahwa sesungguhnya perencanaan itu adalah hal yang pertama kali harus ada di depan pembangunan.
kalaupun perencanaan itu sudah lewat ya, atau pembangunan sudah kadung jalan ya, maka kita harus feedback lagi bagaimana agar bangunan-bangunan yang di-develop ya, dibangun, dikembangkan dan seterusnya itu merefer pada perencanaan yang sudah ada ya. Jangan sampai tanpa referensi begitu. Nah, saya kira kami di pusat ya, dengan melihat dialog ini semakin yakin bahwa pemerintah pusat harus bisa memberikan insentif kepada daerah yang memiliki perencanaan drainase kota yang baik ya. Dan mungkin nanti kami akan mengusulkan agar ada semacam supervisi pada setiap kota yang terus berkembang jumlah penduduknya, untuk mereka membuat perencanaan drainase agar sejak dini sudah bisa dimitigasi kemungkinan-kemungkinan yang ada. Karena tanpa perencanaan kita nggak tahu mana yang mungkin banjir dan seterusnya. Mestinya Surabaya Timur yang tadi disampaikan itu sudah bisa dimitigasi bahwa dan bisa diumumkan nanti, Pak, Bapak, Ibu-ibu yang tinggal di Surabaya Timur, Bapak Ibu-ibu kalau ada hujan nanti airnya antri selama 2 jam loh ya gitu, jangan kaget gitu, karena memang dengan saluran itu kan semua sudah ada hitung-hitungannya. Ini ilmu pasti kok, bukan ilmu kira-kira. Saluran ini mampu menampung sekian kubik ya, dengan curah hujan sekian, bagaimana dan seterusnya gitu ya. Saya kira ini semua bisa dihitung. Nah, itu ada di perencanaan semuanya ya. Tinggal tugas kita pemerintah memberikan bantuan. Kalau pemerintah daerah tidak mampu, bisa kerjasama dengan pemerintah pusat ya. Dan pemerintah pusat memberikan award kepada pemerintah daerah yang yang disiplin melaksanakan master plan-nya itu. Iya. Kalau belum punya master plan tadi dari Satker, bisa bantu ya Bu? Bisa. Satker ya? Bukan bisa, malah dengan senang hati membantu membuat master plan yang baru. Banyak kesulitan tadi kan dikatakan. Baik. Itu terima kasih ini Bu Dahlia dan juga Pak Sigit ya. Terima kasih, kembali lagi kesempatan. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sahabat perbincangan kita dari Sosio Kota tadi bersama Bapak Sigit Sosiantomo, beliau Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, dan juga Ibu Dahlia Erawati, beliau Satker Pengembangan Sistem Penyihatan Lingkungan Permukiman Jawa Timur dari Dijen Cipta Karya Kemen PUPR. Terima kasih bagi Anda semua telah bersama kami. Nah, ini yang mendapatkan voucher, tapi mohon maaf terlebih dulu ya. Tadi Pak Raufik sama Pak Rudi juga belum sempat kita bahas SMS-nya, tapi yang mendapatkan voucher dari SFM yang terakhir bergabung tadi ya di 082232 sekian. Nanti ditunggu di handphonenya. Saya Alik A3 di Gatekeeper Arin Rosalina. Pamit sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,5 SALS FM, sejuk bermakna.